Pemirsa Ajeng Sebeng, kini saatnya saya Dana Paramita mengantarkan sejumlah berita dari Bali. Berikut 3 di antaranya. "21 tahun Bom Bali 1 diperingati di Pantai Mengiat, Nusa Dua dan Monumen Bom Bali Kuta. Ratusan warga desa adat Geriada Kahin, Karangasem menggelar tradisi Tua Naruna. Mencicipi makanan tradisional laklak biu khas daerah Penebel Tabanan. Mantap. 20 tahun Bom Bali 1 diperingati dengan pelepasan tukik dan burung merpati di Pantai Mengiat, Nusa Dua pada hari Rabu pagi kemarin. Peringatan ini dihadiri berbagai kalangan, mulai korban, petugas keamanan, petugas evakuasi, serta pihak lain yang terlibat langsung dalam tragedi kemanusiaan Bom Bali 1. 60 ekor tukik dan 100 ekor burung merpati dilepas secara bersamaan. Peringatan 20 tahun tragedi Bom Bali 1 ini merupakan bagian dari komitmen dalam memerangi aksi terorisme. Jadi kan Gus Dur pernah mengatakan bahwa Tuhan tidak perlu dibela. Yang harus dibela justru adalah makhluknya yang dianiaya oleh satu sama lainnya. Nah, kita melihat bahwa tragedi Bom Bali itu menggambarkan itu semua ya. Bahwa ada orang-orang yang mengatasnamakan Tuhan lalu kemudian melakukan tindakan terorisme, melukai orang lainnya, melukai makhluk Tuhan. Nah, jadi hari ini kita berkumpul di sini untuk memperingati kehidupan, untuk memperingati dan untuk mengingatkan kita semua, menguatkan kembali komitmen kita untuk memerangi terorisme dan untuk menegaskan bahwa satu-satunya cara untuk memuliakan Tuhan adalah justru dengan melindungi semua makhluk. Untuk memaknai hari ini, pagi ini, seperti tadi saya jelaskan dalam sambutan saya, mungkin Mbak Yeni juga menyampaikan bahwa kita memaknai dalam 3 hal. Hal pertama adalah tentang kehidupan, tentang kebebasan, dan tentang keseimbangan hidup. Peringatan 20 tahun tragedi kemanusiaan Bom Bali 1 digelar berbagai pihak. Puncak peringatan digelar di Monumen Bom Bali 1 Legian menjelang tengah malam pada hari Rabu kemarin. Tim Liputan melaporkan dari Badung. "20 tahun tragedi kemanusiaan Bom Bali 1 telah berlalu. Namun tragedi yang menelan 200 lebih korban jiwa tersebut masih sulit untuk dilupakan. Sejumlah penyintas harus menderita luka atau cacat fisik seumur hidup. Rasa sakit di luka tersebut mungkin sudah tidak terasa, namun trauma mendalam masih dirasakan oleh beberapa penyintas hingga saat ini. Seperti yang dirasakan Idewa Ketut Rudita, seorang penyintas yang hingga kini sulit untuk melupakan peristiwa tersebut. Saat peristiwa terjadi, ia berada satu mobil bersama Lina Marpaung dan satu rekannya yang sudah meninggal dunia. Ya, sampai saat ini untuk perasaan sih, cuman ya masih sama seperti itu ya, masih ada trauma-trauma buat diri saya. Karena selama 20 tahun ini, sampai saat ini juga saya belum ada keinginan, belum ada kemauan untuk terutama ke jalur bom itu. Ya apa ya? Sulit dihilangkan. Berusaha untuk menghilangkan perasaan trauma itu, berusaha karena sampai saat ini juga trauma itu masih ada, terutama saya kalau lagi bawa mobil ketemu jalan yang macet.
itu masih akan mengingatkan saya dengan peristiwa yang 20 tahun yang lalu. Masih. Jadi kalau dibilang masih sedih Mbak sampai sekarang, sedikit sedih kalau pas lagi memori itu ingat kembali ke sana. Tetapi kalau untuk sekarang 20 tahun, ya puji Tuhan saya masih lebih kuat seperti itu, bercerita seperti ini, udah nggak nangis lagi. Kalau mungkin 10 tahun yang lalu saya masih nangis kalau bercerita. 20 tahun tragedi Bom Bali 1 menjadi peringatan khusus bagi warga Bali dan dunia internasional. Sebuah peringatan dan doa bersama digelar di Monumen Bom Bali 1, Legian Kuta, pada Rabu 12 Oktober 2022 kemarin. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan memperbaiki sistem pelayanan pembayaran visa di Bandara Ngurah Rai. Upaya ini dilakukan menyusul adanya keluhan penumpang dari luar negeri terkait antrean panjang di loket pembayaran visa on arrival. Pembayaran visa nantinya akan bisa dilakukan di negara asal pelaku perjalanan sehingga tidak memunculkan antrean saat tiba di Bali. Visa on arrival kan harus dibayar. Nah, yang bayar kan uangnya itu kita kerjasama dengan bank, BRI ya, BRI. Kita kerjasama dengan BRI. Nah, ini yang kami bilang dalam waktu dekat kami akan sudah rapat dengan Menko supaya ketentuan-ketentuan yang menyangkut pembayaran yang menyangkut dari luar negeri tidak perlu bayar cash di sini, dari luar pun bisa bayar. Nah, sekarang masih sangkut di PMK-nya, Peraturan Menteri Keuangan. Tapi Menteri Keuangan sudah mengatakan akan segera diperbaiki. Sehingga dengan demikian tidak perlu antrian lagi. Jadi kadang-kadang kalau counter pembayaran itu hanya beberapa, tiba-tiba nanti banyak pesawat yang landing, itu antriannya panjang. Dan itu belum sampai di kita, tapi kan itu urusan dibilang orang kan imigrasi. Tapi kita harapkan kerjasama dengan perbankan agar counter pembayaran VOA itu, PNBP itu bisa bisa diperbanyak. Dalam pelaksanaan KTT G20, seluruh delegasi yang menghadiri kegiatan tersebut dipastikan tidak akan dikenakan visa on arrival. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar, Bali.